Magnus Carlsen kembali tumbang di babak Armageddon pada Norway Chess tahun 2025. Kali ini, Wei Yi, pecatur nomor 1 Cina, berhasil mengalahkan Magnus meskipun Magnus memegang bidak putih. Magnus diwajibkan untuk menang pada game ini. Permainan dimulai dengan D4. Lalu, Wei Yi mengimbangkan kuda F6. Setelah gajah F4, G6, persiapan fianchetto. Kuda C3, D5, dan E3, mempersiapkan gajah untuk keluar. Wei Yi kemudian mengimbangkan gajah fianchetto. Setelah itu, Magnus dengan agresif mendorong H4. Wei Yi menghadang dengan H5. Setelah kuda ke petak F3, Wei Yi rokade mengamankan rajanya. Di posisi ini, Magnus Carlsen langsung menempatkan kuda di petak E5. Setelah itu, Wei Yi membongkar dengan C5. Menteri kemudian ke petak D2 bersiap untuk rokade. Dan gajah F5. Magnus lanjut mendorong F3, mempersiapkan badai pion pada sayap raja. Merespon hal ini, Wei Yi menukar pion, membuka lajur C. Pion makan pion, lalu kuda C6, menantang pertukaran kuda, mengancam pion, dan bersiap menempatkan kuda di petak C4. Setelah itu, gajah B5 langsung menyerang kuda. Wei Yi menukar kuda, pion makan kuda, dan kuda yang lain terancam sehingga mundur, memberikan ancaman pada pion putih. Oleh karena itu, Magnus langsung menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, menteri makan gajah. Sampai di posisi ini, Magnus bisa saja makan pion. Langkah terbaik menurut engine adalah menteri makan pion. Akan tetapi, Magnus memilih untuk rokade terlebih dahulu. Ini membuat Wei Yi semakin unggul. Wei Yi menemukan langkah terbaik, benteng A ke petak C8. Dan di posisi ini, Magnus memutuskan untuk mengambil pion dengan menteri. Sebuah langkah yang sangat bagus. Akan tetapi di posisi inilah, Wei Yi memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian yang dimainkan oleh Wei Yi. Di posisi ini, Wei Yi memainkan langkah pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda. Langkah yang membuat Magnus harus berpikir sejenak. Apabila di posisi ini pion makan benteng, maka menteri A4 mengancam skakmat dan juga mengancam gajah. Langkah terbaik adalah menteri mundur ke petak D2, menjaga pion dan juga menjaga gajah. Namun setelah itu, hitam punya balasan benteng C8. Sebuah manuver yang sangat berbahaya, bisa mengancam skakmat. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam sangat unggul pada posisi ini. Langkah terbaik menurut engine untuk putih adalah benteng D ke petak F1, memberikan ruang pelarian bagi raja. Namun setelah itu, menteri A3, skak, raja D1, dan benteng makan pion. Hitam punya begitu banyak ancaman. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Magnus Carlsen memilih untuk langsung menukar menteri. Dan Wei Yi punya balasan, sebuah langkah yang seringkali disebut sebagai langkah sisipan atau in-between move atau Zwischenzug. Benteng makan pion, skak, raja terpaksa lari ke petak B1. Setelah itu, benteng kembali makan pion, open skak, menteri juga sedang terancam. Oleh karena itu, Magnus memainkan langkah terbaik, menteri makan gajah. Setelah itu, pion makan menteri. Sampai di posisi ini,
hitam unggul 1 pion. Magnus Carlsen kemudian menempatkan bentengnya pada baris ke-7, memberikan ancaman pada 2 pion hitam. Lalu Wei Yi memilih benteng ke petak C8, bersiap untuk masuk ke baris kedua. Langkah ini dianggap sebagai langkah yang tidak tepat menurut Engine karena posisi kembali seimbang. Menurut Engine, mendorong pion ke petak E6 adalah langkah terbaik untuk hitam. Di posisi ini, Magnus Carlsen dihadapkan pada 2 pilihan, mengambil pion E atau mengambil pion B. Apabila benteng makan pion B7, maka ada balasan E6. Setelah benteng kembali makan pion, maka benteng C4. Langkah terbaik, gajah mundur ke petak C1. Setelah itu, gajah makan pion. Hitam berada pada posisi unggul. Oleh karena itu, Magnus Carlsen mengambil pion E. Dengan demikian, hitam punya pulau-pulau pion yang berada di sayap raja. Wei Yi tetap menempatkan bentengnya di petak C4 mengancam gajah. Lalu gajah mundur C1. Dengan demikian, setelah mengambil pion E, benteng bisa menjaga pionnya. Di posisi ini, Wei Yi mendorong B5 dan Magnus menempatkan benteng di petak D1, bersiap untuk menempati baris ke-7 ataupun melancarkan skak. Ini membiarkan Wei Yi mengambil pion. Setelah itu, benteng skak, raja H7, dan Magnus Carlsen di posisi ini membuat langkah yang tidak tepat. Benteng makan pion. Analisa Engine menunjukkan bahwa Wei Yi kembali berada pada posisi yang sangat unggul. Di posisi ini, Magnus Carlsen sesungguhnya unggul secara waktu. Selain itu, Magnus juga memiliki sebuah pion bebas yang bisa melaju. Merespon hal ini, Wei Yi merespon dengan benteng H1. Kemudian, Magnus membuat blunder. Magnus mengambil pion. Langkah yang membuat Wei Yi semakin unggul. Dia kemudian menempatkan raja untuk menyerang benteng, sehingga benteng mundur ke petak F4. Wei Yi selanjutnya menempatkan benteng G ke petak G1. Gajah terancam. Magnus punya pilihan untuk melindungi gajah. Akan tetapi di posisi ini, Magnus tidak terburu-buru untuk melindungi gajah. Terlebih dahulu, benteng D6, skak, dan Wei Yi melarikan raja ke tempat yang sangat bagus, H7. Gajah putih tetap terancam, dan gajah hitam juga menyerang pion E. Apabila di posisi ini Magnus menjaga gajahnya, maka benteng makan benteng. Setelah terjadi pertukaran, gajah H6. Hitam akan mendapatkan benteng putih. Oleh karena itu, Magnus Carlsen terpaksa ikhlas kehilangan gajah. Dia mendorong A4 dan benteng makan gajah, skak, raja lari, kemudian gajah makan pion, menyerang kedua benteng putih. Benteng F7 skak, raja G8, lalu benteng mundur ke petak D7. Setelah itu, pion makan pion. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Magnus Carlsen coba untuk membawa rajanya mendekati pion, tetapi setelah benteng ke petak C4, Magnus Carlsen akhirnya menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan benteng makan pion, maka benteng A1, skakmat. Apabila raja ke petak A2 mencegah skakmat oleh benteng, maka benteng C2 kembali mengancam skakmat. Benteng bisa ke petak B7, namun setelah itu benteng makan pion, skak, benteng makan benteng, raja makan benteng. Kalaupun benteng B7,
Raja Evenam. Kembali, ada ancaman skakmat. Bagaimanapun juga, tidak ada kesempatan bagi putih untuk menang dalam posisi seperti ini.